pada video ini akan dijelaskan bagaimana cara menghitung peluang dari sebuah kejadian Poisson atau peluang dari distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson sendiri itu berasal dari eksperimen Poisson. Nah, eksperimen Poisson memiliki ciri yang utama. Yang pertama, dia adalah sebuah eksperimen yang menghasilkan nilai numerik atau variabel acak pada selang waktu tertentu dan pada daerah tertentu. Jadi kejadian itu menghasilkan sebuah angka numerik pada selang waktu tertentu dan daerah tertentu. Ingat, pada selang waktu tertentu dan daerah tertentu. Oke, contoh sebuah kejadian Poisson adalah misalkan diketahui rata-rata jumlah panggilan telepon dalam 1 jam. Diketahui rata-rata jumlah pengunjung sebuah toko hari ini. Diketahui rata-rata banyaknya tikus dalam 1 hektar sawah, lalu banyaknya pengunjung rumah sakit dalam tempo 1 hari. Nah, itu juga merupakan kejadian Poisson. Itu ciri-ciri utamanya. Dan biasanya kejadian Poisson ini digunakan untuk menggambarkan sebuah kedatangan atau menggambarkan sistem antrian juga bisa. Oke, nah rumus matematis daripada distribusi Poisson sendiri untuk menghitung peluangnya, fx-nya sama dengan mu pangkat x dikali e pangkat min mu dibagi x faktorial. Mu di sini adalah rata-rata yang mana nanti diketahui dari data atau dari soal. E itu adalah nilai tetapan. Kalau di kalkulator atau Excel itu ada biasanya di kalkulator itu nilai E, dan X itu adalah biasanya peluang yang akan ditanyakan atau yang akan ditargetkan untuk dihitung, biasanya X. Oke, langsung saya pada contoh soal. Ini contoh soalnya seperti ini. Jadi rata-rata pada suatu persimpangan terjadi 3 kecelakaan lalu lintas dalam 1 bulan. Jadi terjadi rata-rata 3 kecelakaan dalam sebulannya. Yang diketahui apa? Cuman rata-rata. Ciri-ciri soalnya hanya diketahui rata-rata dan dalam jangka waktu tertentu. Di sini dalam jangka waktu 1 bulan. Oke, yang pertama ditanyakan yang A, berapa peluang terjadi 5 kecelakaan, tepat 5 kecelakaan dalam 1 bulan itu? Peluangnya. Oke, maka rumusnya saya tuliskan kembali, ini jawabannya. Fx sama dengan Px sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat min mu dan per X faktorial. Ingat, mu-nya, nilai mu diketahui adalah 3, lalu X-nya yang ditanyakan adalah tepat 5 kejadian, yang 2A ya. Px sama dengan 5, yang Px sama dengan 5, maka tinggal kita masukkan mu-nya 3, ya, jawab yang A, Px sama dengan 5, mu-nya 3, pangkat X, X-nya 5, E pangkat min 3, dan dibagi 5 faktorial. Peluangnya adalah sebesar 0,108. Itu cara mengidentifikasi dan menghitung peluang dari distribusi Poisson. Contoh lainnya adalah yang seperti ini. Ini yang saya sampaikan contoh yang lain. Seorang sekretaris melakukan rata-rata salah ketik 5 kata dalam 1 halaman. Lalu ditanyakan peluang pada halaman berikutnya dia membuat 6 kesalahan. Maka langsung jawabannya diketahui mu sama dengan 5, lalu Px yang ditanyakan adalah berapa peluang pada halaman berikutnya ia membuat 6 kesalahan atau lebih. Artinya lebih dari sama dengan 6. Minimal 6, bisa lebih gitu. Maka yang ditanyakan Px lebih dari sama dengan 6 atau lebih gitu. Artinya kalau yang ditanyakan lebih dari sama dengan 6, itu yang dihitung meliputi Px sama dengan 6, Px sama dengan 7, sampai dengan Px sama dengan N. N itu mengacu dan seterusnya gitu. Maka kalau bentuk seperti ini, kalau kita menghitung Px sama dengan 6 sampai N, N kan bisa saja sampai 100 kan. Itu akan terlalu banyak, maka yang akan saya hitung adalah kebalikannya. Saya menghitung yang sedikit. Jadi menggunakan notasi 1 min Px kurang dari 6. Ya, yang saya hitung adalah
1 dikurangi peluang X kurang dari 6. Yang kurang dari 6 kan ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Makanya 1 min PX sama dengan 0, PX plus PX sama dengan 1, dan seterusnya ditambah PX sama dengan 5. Cara menghitung PX sama dengan 0 sama seperti contoh yang pertama, atau di baris paling bawah ini yang PX sama dengan 0 sudah dicontohkan cara menghitung. Kemudian setelah itu 1 dikurangi 0,616 yang merupakan kumulatif dari PX sama dengan 0 ditambahkan sampai dengan PX sama dengan 5. Dan hasil akhirnya adalah 0,38. Ya. Sekian video dari saya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.